Halo, selamat sore penggemar setia Bali FM. Senang sekali berjumpa lagi di Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 7 Maret 2015. Iya, senang sekali di suasana sore yang cerah ini setelah kemarin dilanda hujan seharian jadi sulit beraktivitas. Oke, kita lanjut. Di studio juga sudah hadir beberapa orang petinggi-petinggi kita. Emang petinggi Saya nggak partai. tinggi, saya nggak tinggi. Nggak ada yang pendek soalnya kita tinggi semua. Ada Dokter Bayu Ningrat. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore pendengar Bali FM dimanapun berada. Teman-teman juga yang lagi di studio ya, Ya. selamat sore. Kemudian ada Dokter Ari Purwana. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore kepada para pendengar tercinta ini bincang-bincang medis. Ini sih tanggal 8 Oh, sekarang. 8. Aduh, itu belum dilipet itu. Itu rupanya belum disingkirkan itu. Sekarang tanggal 8 ini ada berita yang menggembirakan nggak kira-kira, Mr. Kin? Ada sesuatu yang menarik nggak ini? Ada informasi apa nih? Banyak kira-kira? sekali loh, Dok. Sebenarnya kalau saya baca di media itu banyak sekali ada informasi terutama tentang kesehatan ya, Dok ya. Terutama bukan hanya kesehatan sih sebenarnya, juga psikologi juga. Oh gitu. Sesuai dengan topik kita pada hari ini ya. Tapi saya ada satu pengumuman ini yang cukup penting, Oke. masalah kesehatan ini. Boleh saya umumkan, Mr. Kim? Boleh, Dok. Iya, boleh. iya. Ini pengumuman bagi yang penghobi donor darah. Nah, ini bagi yang suka menyumbang, bukan Menyumbang. hanya menyumbangkan suara, menyumbangkan uang, tapi menyumbangkan darah alias donor darah. Nah, akan diadakan donor darah Bukan pada menyumbangkan lagu ya? Iya, Jadi menyumbangkan lagu lagu yang juga bagus nanti. jadi sumbang. Iya, nanti saya akan menyumbangkan sebuah lagu yang harusnya baik jadi sumbang. Ini ada acara donor darah yang diadakan oleh Asosiasi Internasional Supreme Master Qinghai pada hari Minggu 29 Maret 2015 bertempat di Jalan Tukat Gangga 3 nomor 4 Renon. Waktunya jam 1 sampai dengan selesai. Kemudian kontaknya silakan menghubungi Ibu Agung Sri di 0812 3654 3777. Saya ulang, Ibu Agung Sri 0812 3654 3777. Kemudian Saudara Guspur di 0878 6130 3711. Saya ulang, Saudara Guspur di 0878 6130 3711. Iya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, Mr. Kim, karena berbagi ya dengan masyarakat sesama ya, luar biasa sekali. Pernah donor darah, Mr. Kim? Sering. Sering. Oh, rutin ya? Rutin, bisa dikatakan sudah 5 kali mungkin sekarang. Wah, keren. Rasanya layak diundang juga untuk donor darah. Ya, nanti kita akan kondisikan. Kondisi kita Ya. atur ya. Bintang tamu kita juga dokter yang paling cantik di sini ya. Iya. Ada Ibu Sisilia sebagai ketua asosiasi psikologi Forensik. atau yang asosiasi dalam bidang hukum ya, Ibu. Iya, Selamat jadi sore, Ibu. saya berada di bawah HIMSI. Organisasi HIMSI adalah organisasi psikolog-psikolog, dan HIMSI membentuk beberapa bidang kerja. Di antaranya ada bidang kerja pendidikan, ada bidang kerja sosial, ada industrial dan psikologi. Nah, kebetulan saya dimintain teman-teman untuk menjadi ketua dari Asosiasi Psikologi Forensik atau Psikologi Hukum. Selamat sore pendengar sekalian. Saya di sini membawa Ini yang paling imut-imut. iya, membawa putri Halo. kecil ini. Halo sayang. Halo. Halo. Siapa namanya adik saya? Oh, Adik Rada. Adik Rada sudah sekolah belum? Adik Rada kelas berapa sih? Oh, keren sekali, TK besar. Ternyata dia yang paling muda juga. Ini Mr. Kim, saya Iya. curiga ini sebenarnya ada apa nih? Kita mau bicarakan apa sih sebenarnya ini? Ini tentang yang lagi marak nih, Dok. Ini apa ini yang kasus lagi marak? kekerasan, bullying kepada anak. Oke. Minum kopi itu memang enak, Dok. Oh, suka banget. Kopi suka banget. Tapi Iya. bagaimana kalau anak itu mengkopi kekerasan? Waduh. Nah, itu masalahnya kan. Permasalahan sekarang kan. Ini sebenarnya Ada satu lagi yang belum dikenali. Apa itu? Lu. Oh gimana iya, sih? saya lupa ini. Ini ada ibu dari adik siapa tadi? Adik Rada. Oh, Adik Rada. Selamat sore, Ibu. Sore. Ya, bagaimana Ibu perjalanan ke sini? Mungkin macet karena hari Minggu ini lumayan Lancar. lancar. Oke. ini jadi rasanya masalah kekerasan ini marah melihat apa yang terjadi kekerasan di televisi Dr. Bayu. Nah, Iya, betul. DPRD DKI dengan
Ahok. Terjadi kekerasan verbal di sana. Menyebut kebun binatang. Bisa dikategorikan bullying nggak? Iya, nanti saya rasa Ibu Sisil akan membantu menyampaikan ini karena nah ini menarik di Twitter ini. Kalau Dokter Bayu mengikuti program, saya kebetulan mengikuti, ada namanya Abraham Lunggana. Iya. Abraham Lunggana atau Haji Lulung ini kan wakil ketua DPRD yang berseberangan dengan Gubernur Iya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, di sana kalau orang menyampaikan bahwa sip Ahok, selamatkan Iya. Ahok, dukung dia Aha. sebagai gubernur, ini sip Haji Lulung. Tapi jangan-jangan sindiran ya. ada tapinya. Ini sindiran Dr. Oh, Bayu. gitu. Iya. Kebalikannya. Dan itu termasuk kalau kita bisa sampaikan itu istilahnya dia dibully Dr. Bayu. Oh, Dibully habis-habisan di gitu. internet. Nah, itu salah satu topik yang kita coba Nah, itu dia. Ini bahas menarik hari banget. ini, ya. Dan saya curiga ini Aha. kejadiannya sebenarnya banyak. Banyak. Jadi Banyak seperti sekali. fenomena gunung es tersembunyi. Iya. Tapi di Padahal, bawahnya Berarti yang dibully itu tidak hanya anak ya, bisa semua. dewasa pun Dewasa bisa. pun. Bahkan Dewasa pun bisa sebenarnya. Nah, tidak Apa, memandang umur ya. apa bedanya dengan gaya bulbul itu, Dok? bullying, Oh. bull Ah. sapi, lain berbaring. Nah, Oh, jadi sapi gitu. berbaring, alias pasrah. Dia apain pasrah. Begitu ya. Nggak boleh begitu. Nanti ada Ya. trik-triknya gimana menghadapi. Nah, saya rasa nanti Ibu Sisa sebagai psikolog yang lebih tahu ini Dokter Ya. Bayu. Ya. Berarti filosofinya ini sapi tidur ya, Iya. bukan kerbau tidur ya. Sapi berbaring. gitu. Oh, sapi berbaring. bukan tidur ya. Ya, Gimana ampun. Mr. Kim ini? saya bingung ini sapi berbaring apa hubungannya ini dengan marak yang Jadi terjadi? kalau di dunia tourism di Bali Nah, bukan hanya orang yang sunbat, tapi sapinya berbaring sunbat. Iya. Ini lebih kepada suatu penggambaran bahwa kan pernah dengar nggak seperti sapi dicocok hidungnya, jadi pasrah saja. pasrah saja. Iya, Jadi iya. anak itu dibully, dia diam aja, tidak melakukan perlawanan tanda petik. Nah, ini yang akan disampaikan nanti kepada Ibu, Iya. sampaikan oleh Bu Sisil. Apa sih yang harus dilakukan seorang anak ketika dia dibully oleh teman? Bukan hanya dia pasrah menerima begitu saja. Oh, jangan Nah. jadi kerbau itu Iya. tadi ya. Iya, yang sapi berbaring Oh, itu sapi alias berbaring itu pasrah, ya. dia apa-apain diem gitu aja. Iya, 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 Nah, iya. jadi ini yang harus dilakukan nanti. Ada seperti itu. triknya. Ada triknya nanti. Tapi sebelumnya Mr. Kim ada yang mau lewat dulu? lewat. Nah, Iya, kayak ada mau lewat. sebuah lagu mungkin? Nah, Mungkin kita pilih lagu yang agak ngebeat sore hari Oke. ini. Hei, asik. Biar yang sapi ini bangun ya. Iya, yang sapi yang lain itu dia jadi bangun ya. Ada aja sapinya. Sapinya Edan ya. tidur. Di sana diminta ngerekam enggak ya? Bojo gitu bojo dengerin radio. Oh, artikan diambil dari istilah itu ya. Bukan, kata bullying itu apa, Bu? Bullying. Enggak, bullying itu lebih ke Iya. suatu Enggak, bullying itu intimidasi. nanti. Oh, lucu Itu juga. terjemahan anunya Iya, ya. tapi lucu juga. Terjemahan bebasnya ya. Enak, coba nanti bikin Bul tulisan yang laying. lucu, Dokter Ari. Enggak, saya tadi naik sepeda motor Bul yang laying. bullying, bulu sapi lain berbaring Iya dia. karena ininya karena si Coba nanti besok gambarnya itu pasang sapi. Dia minta karikatur siapa yang gambar Boleh. sapi. Kan nyari-nyari sapi yang ini. Pasrah deh gitu tulisannya. Lucu juga. Dok. Iya, kalau informasi ke masyarakat juga ada lucunya, Ujuk, mereka ya? seneng banget, Seneng. seneng banget. Seperti pekerjaan kayak kita ini ya, makanya saya bilang ke apa Banjar dulu dong, Iya. ibu-ibu PKKB senang mereka. Oh kemarin lo, wih yang malah nanya ini ibu-ibu, Mbak Sisil, iya, wih jadi tahu gitu. Tadinya kan enggak, tadinya enggak jadi tahu. Deket sama Dokter Bayu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang ini temannya Wali kok. Di sini ada penghuni kita kelihatan ya. Yang tulisan itu di sini Oh, duduknya. iya. Di sini ya. Itu duduknya biar Mau adik ada tulisan itu. Nggak mau. Biar kelihatan. Itu aja di pinggirin tuh. Ini kelihatan. Heeh. Ya udah, Iya, deketin adik. Apanya udah tak kirim.
kasihan, nggak tahu di mana nanti. Adik ini menikmati apa-apa yang Kakak baru. nantinya Jadi minggu depan diajak waktu kakak. makan di rumah tuh tak setup Biar ada kayak pengalaman. kalau makan luar gitu ya. Kan kayak ada meja, ada serbetnya, ada pisaunya. Dia makan. Ini dia. Baru dari kecil tidak. Iya. Ponakanku kan gitu juga. Ponakan saya kan nggak bisa pakai subtit, yang agak autis kan yang nomor 1 tuh. Terus kemarin dia pakai subtit tuh ngirim ke WA gini. Gitu ya. Jadi kalau anak autis memang nggak bisa detail dok, yang Oh gitu ya. motorik ya. Kan Halusnya mama ya, nggak betul. iya, tapi harus dilatih terus menerus. Jadi dia Oh, dari halusnya nggak ini iya. ya. Kalau yang kan kebetulan keponakan saya 2, yang pertama mengkopi perilaku penyiksaan yang dinamakan Penindasan itu bullying, mengkopi perilaku penyiksaan. Jadi lucu, jadi orang pendengarnya. Ya, balik lagi di 98,9 Bali FM. Tadi kita sudah dengar satu lagu yang datangnya dari siapa itu Mas Rian? Ellie Goulding. Ellie Goulding, Love Me Like You. Ah, Love Me Like You Do. kayaknya ini lagunya baru banget, jadi saya mohon maaf nggak di zaman saya ini ketahuan. Saya zamannya masih Ketahuan zamannya primitif iya, ya. saya masih lagu-lagunya Kus Plus. Iya. Buat apa Susah, susah? iya. Itu cuma orang susah dok. Ya dok, kita kembali ke topik yang tadi dok. Saya masih Iya, mikir-mikir benar. dok, hubungan kopi sapi yang terlentang itu apa sih dok? Jujur saya bingung gitu. Jadi begini, kalau kita lihat orang kan memiliki kecenderungan kalau anak itu sebenarnya begini, anak itu memiliki sesuatu yang sangat spesifik mereka. Mereka sedang berkembang seluruh indranya, Nah, semua indranya. Jadi apa yang Bukan dia Indra Rusmana itu dia. bukan Oh, bukan bukan lagi. indra. Jadi indranya sedang berkembang semua ini. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia raba, semua sensornya lagi berkembang dengan sangat baiknya. Nah, ada beberapa ucapan, perkataan, tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa yang nantinya akan ditiru oleh anak. secara Cilakanya. sadar dan tidak sadar. Dua-duanya. Dua-duanya. Cilakanya. Cilakanya seperti itu. Cilakanya anak punya kecenderungan meniru yang sifatnya buruk lebih mudah dibandingkan Oh. yang baik. Jadi itu yang dimaksud dengan kopi ya dok ya. Nah, kopinya seperti itu. Kopi bukan Ah. kopi. Kopi Kopinya yang sih pahit. seperti saya minum tiap pagi Iya, itu bukan kopinya itu. sih pahit, penyiar yang manis. Jadi kopinya pahit, penyiar yang manis. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi lebih kepada bahwa perilaku yang buruk itu ditiru oleh anak secara tidak sengaja. Dan ada beberapa penelitian itu membawa ketika si anak itu dewasa, dia ikut melakukan hal yang sama juga tanpa disadari. Jadi itu terbawa. Dokter, itu Terkopi. hubungannya sama sapi yang berbaring itu apa? Mungkin dari dokter Cecilia mungkin bisa. Saya tuh ya kalau itu saya masuk dokter, makanya secara tidak sengaja anak-anak mungkin mengkopi kan. Iya. Nah sekarang hubungannya itu mungkin dokter Cecilia bisa menjelaskan kenapa kopi sapi terentang.
bermasalah gitu ya. Ya ini, pertama-tama saya sampaikan kepada pendengar, sepertinya saya nanti perlu mendiagnosis Dokter Ari dulu sebagai penyiar yang manis ini. Jadi bagaimana menghubungkan kopi dengan sapi yang berbaring? Jadi begini, jadi Dokter Ani ini lucu sekali memang. Ciri-ciri orang yang pandai itu biasanya semakin pandai dia semakin lucu gitu ya. Jadi saya pikir seyakin-yakinnya Dokter Ari kurang manis menurut saya, tapi sangat lucu. Nah, pendengar, bullying ini sebuah istilah dari bahasa Inggris yang menyatakan sebuah perilaku atau tindakan yang mengintimidasi. Bahasa mudahnya adalah perilaku yang menyiksa. Jadi dia melakukan sebuah penyiksaan terhadap orang lain dengan melakukan sebuah kontrol. Nah, orang yang mengontrol, dia merasa bahwa dia memiliki kuasa yang bisa memaksa orang lain atau memaksa individu ataupun juga memaksa memaksa kelompok lain. Jadi Apakah tindakan bullying itu termasuk ke tindak kekerasan, dokter, atau Iya, justru dengan itu. mind control maybe, dok? Iya, justru itu. Jadi bullying ini kalau tadi Dokter Ari bicara di dalam politik, itu bullying ini sebuah peristiwa intimidasi atau perlakuan melakukan kekerasan kontrol pada orang lain, tidak hanya dipelajari dari anak-anak, tapi itu juga bisa menjadi sebuah cara yang sistematis dan terorganisir, juga akhirnya bisa muncul di perilaku dewasa yang di politik gitu ya. Oh, contoh, Tapi yang saya tangani ini bukan perilaku politik, yang saya tangani adalah perilaku anak-anak. Dan Mr. Kim, saya bukan dokter, Mr. Kim, saya maaf. psikolog. Oh, ya. ibu psikolog. Nah, tapi seringkali orang salah menyebut saya itu loh Bu Sisil yang psikocluk gitu. Aduh ya, saya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke. Jadi jadi orang yang melakukan penekanan kuasa pada orang lain yang menyiksa, itu sebetulnya dia merasa, wah saya punya kuasa lebih daripada Anda yang saya siksa, begitu. Iya, sebelum kita lanjutkan, Oke. nah ada yang mau lanjut dulu ini. Iya. Iya, ada waktu yang akan lewat. Cepet sekali. Tadi lagunya soalnya Oh, iya. 30 menit. Orang akan lupa seberapa cepat Anda menyelesaikan sebuah tugas, tetapi mereka akan selalu ingat seberapa baik Anda menyelesaikannya. Macam-macam di sini. Macam-macam penyiksaan juga. Berpikir bijak dengan gaya hidup sehat. Kalau jadi tadi ditanya ini apakah ada pengalaman itu dengan Bali adanya FM. anak yang disiksa atau Radio Pendidikan anak dan misalnya Kesehatan ibu sini aja anak datang ke rumah kok rasanya kasar maki-maki gitu dari mana dia gitu. Orang gitu nanti Udah dengan soal modis belum? Modis? Apa itu modis? Iya, modis. Merchant Outlet Discount. Ini solusi buat promosi usahamu. Dengan Join di Modis, usaha Anda Senang ya? tergabung dalam sebuah Kakak promosi padahal kepingin berskala ya? nasional. Tapi Anda tidak perlu bayar Soalnya- mahal. soalnya kakak Bahkan, iri sama Anda tak perlu Mas Damar. anggaran khusus untuk beriklan. Mas Damar soalnya Hanya cukup fotonya memberi ada. diskon pada Karena customer belum ada Anda yang fotonya. datang Kan ke kalau diajak bawah sekali kartu nanti Top kan Radio. UTS. Promo usaha Iya. Anda dimuat di Oh, modisradio.com yang dipublikasikan juga di radio-radio Kan partner setelah negeri udah seluruh Indonesia. Minggu depan. Untuk kerjasama Ada pemasaran si Jian. promosi, silakan Gambar nggak pernah ketemu tante Susil. Iya, sering. 1979. Anak-anak itu loh Dok, kalau sama saya tuh saya sama anak soalnya. Dapat juga mengirimkan Karena email pasti nggak modis.marketing@gmail.com. Dia jadi korban bully. Dia yang dibully. Lu yang bully gue. Satu lagi, tempat pilihan makan yang nyaman dengan parkir yang luas dan free wifi di kota Denpasar. Warung Bepafe menyediakan ikan bakar, sate lele, sambal mata, paket ikan goreng dan kuah. Beralamat Jalan Pemuda 36 Denpasar, 0361 237755. Jalan Bedahulu nomor 24 Agatsu Tengah, 0361 844 9885. Buka dari 9 pagi hingga 22 WITA. Warung Bepafe, cek pasti jalan. Saya tuh datang ke rumah, kok tiba-tiba adiknya di
Pendengar Bali FM, dicari teknopreneur Indonesia Habis masa ikan ini depan. mau masuk. Indonesia adalah negara besar yang penduduknya adaptif terhadap berbagai perkembangan teknologi. Namun kita masih terjebak menjadi negara user untuk berbagai perangkat, software aplikasi, games, animasi, web service, dan berbagai produk digital lainnya buatan negara lain. Triliunan rupiah potensi ekonomi lepas setiap tahunnya dan tidak tergarap di dalam negeri. Dicari teknopreneur Indonesia masa depan untuk membangun kemandirian bangsa melalui industri kreatif berbasis IT. Membuat posisi Indonesia dari negara user menjadi negara kreator. Apakah kamu calon teknopreneur Indonesia masa depan? Daftarkan dirimu sekarang juga. Klik www.primakara.id.id. Let's join Stimi Primakara Technopreneurship Campus. Primakara luar biasa. Kamu lagi dengerin Bali FM 98,9. Follow us by Twitter @989 Bali FM, Facebook Bali FM Sosial Radio, Line Instagram Radio Bali FM, PIN BB 7EC 4EB 2D, SMS 0822 3706 9565. Oke, balik lagi di 98,9 Bincang-Bincang Medis. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sedikit yang sudah lewat, ada beberapa iklan. Mungkin tadi kita sudah bicara tentang bullying itu apa, tindakan yang mungkin mengintimidasi individu atau kelompok yang mengarah ke kekerasan gitu ya, Ibu Sisila ya. Iya. Nah, Ibu lanjut topik yang tadi ya Bu ya. Tentang bentuk penyiksaan bullying itu apa saja sih yang kerap terjadi, dalam artian apakah itu bentuk verbal, non verbal, apakah mungkin banyak ya kita lihat, mungkin Ibu bisa sedikit jelaskan karena mungkin pendengar di rumah pun tidak tahu contoh-contoh yang real yang ada di lapangan mungkin sekarang. Iya. Ini bullying ini sebuah kasus yang sekarang marak. Sebetulnya bukan kasus baru, sama sekali bukan kasus baru di sekolah. Sering terjadi Atau ya, bullying bisa terjadi di sekolahan, bisa terjadi di rumah tangga ya. Artinya bullying itu lebih sederhananya adalah kasus penyiksaan ya. Penyiksaan dalam Sebuah artian, penyiksaan senior pada junior itu bisa termasuk juga. Bisa. Ingat nggak kasus IPDN Ya, ya? mungkin seperti itu kasus. Nah, termasuk itu bullying karena juga. kenapa kok kakak kelas ketika ospek menyiksa adik-adiknya? Karena ketika dia masuk ke ospek baru, dia juga disiksa sehingga ada rasa dendam. Dendam jadi turun. Iya, lalu diturunkan. Oke. Iya, jadi ini sangat sistematik terorganisir. Jadi sangat, sebetulnya menurut saya kalau dilihat dari hal yang besar sangat membahayakan. Iya. Jadi begini, penyiksaan bisa, kalau kita sekarang bicara tentang penyiksaan oleh anak terhadap anak kan. Iya. Nah, jadi penyiksaan ini, anak ini bisa menyiksa secara verbal temannya dengan cara maki-maki, kasar, menghina, kemudian apa namanya, gosip. Dia itu kan gini Bau ya. pipis di kasur. Dia lihat itu kakinya pincang dia ya. Iya, kadang-kadang terus seperti matanya Jereng. matanya berjumpa lama misalnya. Terus mempermalukan ya, misalnya dia gendut atau terlalu kurus ya, atau hidungnya kecil atau hidungnya kebesaran gitu ya. Kalau bicara masalah fisik Ibu ya, maaf, saya sering melihat itu ada mungkin mengejek itu. tayangan-tayangan di televisi itu yang mungkin mengejek, yang mungkin ditiru. Nah, betul. Jadi sekali lagi penyiksaan verbal itu memaki ya, menghina, menggosip, mempermalukan orang lain, mencela, merendahkan, mengejek, mengasingkan ya. Atau juga bisa melakukan perbuatan kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menelanjangi ya, untuk mempermalukan, mencubit, bahkan memalak. Memalak ini artinya minta duit gitu ya. Nah, ini ada juga secara mental itu memelototin aja itu cukup, bisa memandang down, memandang sinis, kemudian mencibir temannya atau mendiamkan orang lain. Jadi kelompok tuh bisa-bisa menyingkirkan orang, mendiamkan dia gitu ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat permasalahan seperti itu kan mungkin masalah yang kita bisa anggap sepele tapi akan berdampak ke depan ya Ibu ya. Betul. Ya, mungkin di sini sudah hadir Ibu Ririn. Mungkin selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, Ibu, saya pernah dengar karena mungkin buah hati Ibu pernah mungkin mengalami apa yang
dinamakan dengan bullying ini? Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit. Iya, kebetulan anak saya kan anak pindahan, jadi iya. pindah dari sekolah sebelumnya, saya pindahkan ke dekat rumah Iya. gitu. Jadi pada saat 3 bulan pertama anak saya di sekolah itu sering pulang sekolah itu perilakunya sangat beda gitu, jadi sering marah-marah di rumah, kemudian kadang-kadang pulang sekolah itu tasnya dilempar dan Dilempar, tiba-tiba biasanya- nangis Biasanya tidak gitu. seperti itu Ibu. Biasanya nggak seperti itu, tiba-tiba nangis, kemudian saya tanya gitu, kenapa kok kamu jadi seperti ini, saya tanyakan begitu, terus kenapa kok tiba-tiba menjadi anak yang pemarah. Ternyata anak yang baru pindah jadi ke sekolah baru itu seperti apa ya, Bisa stres mungkin, tertekan. seperti memang seperti tadi Dipelonco Ibu Cecil kali bilang, ya. iya dipelonco gitu. Jadi karena dia anak baru, kemudian belum mengenal teman-teman yang Lingkungannya, lainnya, lingkungannya, jadi diejek gitu. Kebetulan anak saya kan juga kurus gitu, jadi diejek si ya segala macam, si kurus lah, dibilang segala macam. Yang ngejek-ngejek tuh anak yang gendut-gendut mungkin. Iya mungkin. Jadi selama 3 bulan pertama itu anak saya harus penyesuaiannya agak sulit di Itu sekolah berapa bulan baru. Ibu? 3 bulan dari 3 bulan. dia pindah sekolah itu, 3 bulan. Jadi Anak umurnya kira-kira? anak saya umurnya Sekitar 8 tahun. Waktu itu umur 8 tahun dan sudah mengalami hal seperti Iya. Jadi memang untuk sepertinya untuk datang ke lingkungan baru, jadi kayaknya anak-anak itu seperti bikin peraturan sendiri, harus di ospek dulu mungkin. Pernah nggak dia selama fase 3 bulan itu, Bu, saya nggak pengen sekolah lah hari ini, saya pengen libur, pernah nggak? Oh dia pernah. Mau bolos gitu. Iya bolos sering. apa? Dia pada saat 3 bulan pertama dia sering mengeluh sakit, pura-pura sakit, terus pura-pura bilang badannya panas gitu. Nggak sekolah mah hari ini, kakak badannya panas gitu. gitu. Iya sering gitu. Akhirnya saya dan suami menyelidiki gitu. Ternyata dia dibully di sekolah. Konsentrasi belajarnya bagaimana Ibu? Pada saat awal itu memang konsentrasinya nggak bagus, jadi nilai-nilainya pun Ikut nggak turun. begitu bagus, ya. Tapi setelah kita juga akhirnya saya dan suami memutuskan untuk membawa ke psikolog anak ini gitu. Kemudian psikolog mengadakan pendekatan pendekatan kepada anak saya gitu. Akhirnya rasa percaya dirinya timbul kembali, tapi sekarang sudah normal kembali. Oh gitu sudah. Iya. Nah, Ibu Sisil, saya tanya. Nah, Dokter Bayu. Hai. Oke, kalau Saya asik dengan Asik kesibukan sekali. sendiri ya. Anaknya juga. Iya. Bagaimana dengan anaknya dokter? Saya dengar Iya, juga iya, pernah betul, sempat mengalami betul. kejadian Mungkin tidak yang ubah kurang hanya mengenakan apa yang lah. disampaikan tadi itu Iya. ya, tidak hanya mungkin 1-2 orang yang mengalami seperti itu, anak saya juga demikian ya. Tapi syukurnya lah anak saya ini cepat meresponnya dengan menyampaikan ke kita sebagai orang tuanya. bahwa Apakah di dia datang, sekolah papa saya diperlakukan. apakah Iya, disampaikan bahwa, secara langsung? iya, kok teman saya begini sih gitu. Dia punya grup ya geng-geng Geng-geng, kecil lah ya. di sekolah gitu kan, kayak gitu. Nah terus habis itu dia bilang kadang-kadang saya lewat di depannya nggak sengaja kakinya dijulurkan, tiba-tiba saya hampir nyungsep aja gitu kan. Nah, pada saat itu kayak anak gitu. dokter umur berapa, Dok? Sekitar 13 ya. 13. Nah, besar ya, Iya. 13 itu. Dan ditertawain ya kalau Iya, sudah habis jatuh habis ya. itu jatuh, Mereka udah mereka ketawa, Iya, mereka ketawa ya. biar lucu rame-rame sekali. gitu. Nah, memang secara memaki sih mungkin tidak. Iya. Ini secara perilaku. Jadi buat down. Iya, akhirnya lama-kelamaan ya saya sampaikan, oh, kalau ada model seperti ini ya kita harus ya tidak melawannya dengan keras, tapi kita harus pelan-pelan menyampaikan. Baik, bijaksana Ya. sekali, tidak dilawan dengan Iya. kekerasan. Betul, Iya. betul. Jadi filosofi Ah. apa sesuatu yang keras itu kan tidak wajib hukumnya Iya. harus Iya. dilawan dengan yang keras juga. Kalau batu itu dikenain tetesan air perlahan-lahan juga pecah Rusak juga juga ya. ya. Iya. Pecah. Gitu. Bu Sisil, kalau kita Iya. lihat perkembangan pendidikan zaman sekarang, Bu, apakah kasus seperti ini yang dihadapi Dokter Bayu dan Ibu Ridin ini, apakah kita perlu bimbingan konseling di sekolah-sekolah? Karena saya lihat konseling di sekolah saya itu saya rasa kurang optimal. Iya, betul. Jadi memang ini boleh saya jawab Boleh, nanti ya. boleh. Saya jawab juga ternyata apa yang dijelaskan Dokter Bayu dan Ibu Ririn ini
luar biasa benar. Jadi ciri-ciri anak ketika dia menjadi korban bully ya, menjadi korban sapi terlentang tadi, gitu ya, menjadi sapi terlentang. Ini biasanya cirinya anak itu menampakkan perilaku kalau tidur dia nggak nyenyak. Oh, tidak nyenyak. Iya, jadi gusar dia ya. Terus ada perubahan konsentrasi seperti Bu Ririn juga bilang, dokter juga mengatakan bahwa nggak nyaman kan. Otomatis dia konsentrasi belajarnya Males. iya, seperti apatis dan nggak mau tahu atau nggak nyaman gitu ya, cemas karena Cemas. dia cemas, takut dan sebagainya. Anak yang sebelumnya fokus mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan sekolah itu nggak fokus dia, suka aneh-aneh, rasanya dia diem Iya. lalu takut di tempat yang ramai, dia senang mengasingkan diri karena menghindari kerumunan. Seperti misalnya Dokter Bayu, anaknya sering dijegal, kemudian diketawain oleh kerumunan. Begitu dia melihat kerumunan mungkin Dia tidak pasti akan nyaman. Iya. Trauma, itu bisa trauma ke depan kan? Oh jelas, secara psikologis, iya. Kemudian anak ini bisa kehilangan, nah ini yang paling parah ini, kehilangan antusiasme dia, nggak semangat Tidak lagi. semangat lagi. Nggak semangat, merasa di olok-olok gimana sih, direndahkan ya, rendah diri, lalu dia pemalu ya. Ya itu kecemasannya luar biasa, sampai dampak psikologisnya itu muncul perilaku yang aneh, misalnya tiba-tiba gemetaran, terus gangguan emosi ya, gangguan konsentrasi yang parah, bahkan bisa sampai gangguannya adalah histerik dia. Oh, teriak-teriak seperti Oh iya. Apa Ibu pernah menghadapi anak yang Oh, itu dialami juga oleh klien-klien saya yang membawa anaknya ke rumah atau ke tempat praktek gitu ya. Kebetulan saya di sini praktek di tempatnya Dokter Bayu praktek ya. Jadi anak ini histerik ya. Lalu dia memukuli saya. itu Bisa juga begitu. kecenderungan pasien itu umur berapa Ibu untuk anak? Nah, tidak tertentu ya, ya? tidak tertentu. Jadi biasanya yang masih mau mukul-mukul tuh biasanya anak yang secara konsep disiplinnya itu dia masih ke konsep yang ego, membangun ego. Biasanya anak umur 3 sampai 5 tahun dia biasanya bisa juga histerik ya. Artinya pun dia bisa memukul saya gitu ya, atau memukul orang lain karena dia tadinya dia menjadi korban dari penyiksaan, lalu dia nggak berani kan, karena orang-orang yang menyiksa itu bisa sekelompok banyak atau bisa orang yang lebih gede, lebih tinggi dari dia, atau lebih sangar gitu ya. Lalu dia takut, dia pengen sekali, dia marah, kecewa ya, pengen bales, tapi kan Lampiasan kemana? takut. Akhirnya dia merasa nggak nyaman, kemudian dia membales aja, nendang anjingnya, yes, misalnya. Atau adiknya Atau, mungkin. nah persis. Dia akan nendang adiknya atau kakaknya misalnya. Jadi itu banyak kasus seperti itu. Ada seorang pengasuh rumah tangga, dia mengasuh seorang anak dokter juga, dan ibunya bingung kok dia sering sekali dipanggil oleh guru karena anaknya ini suka menyiksa orang-orang lain gitu, teman-temannya lain di sekolah. Wow. Nah, ternyata setelah saya telusuri dengan menggali lebih banyak konseling, ternyata si anak ini dibully oleh pengasuh rumah tangganya. Sering dicubit, nggak mau tidur. Bukan dicubit saja, ditempelin. Waduh. Dijongkrok. Itu Bu. Dijongkrokin. Tapi kan anak ini nggak berani lapor dong sama Iya. orang tuanya karena Mungkin- ibunya seorang dokter sibuk, ayahnya seorang arsitek yang terkenal gitu ya. Lalu kemudian anaknya ini gimana? Siapa yang jagain gitu ya? Lalu sering dibully di depan kakaknya, sehingga kalau diem-diem, kalau pengasuhnya nggak ada, kakaknya dihajar habis sama dia. Waduh. Kakak perempuannya, atau buku-bukunya disobekin tanpa sepengetahuannya dia. Jadi gitu. Jadi kemarahannya dia difungsikan oleh dia, dilampiaskan oleh dia menjadi salah agresinya. Jadi salah kemarahannya. Namanya displacement agresi. Displacement agresi. Iya. Oh, jadi kalau anak dengan posisi yang seperti mungkin lebih banyak pendekatan orang tua sendiri. Nah, Ibu, itu kan kita bicara faktor luar ya, bisa kita katakan faktor luar. Mungkin dari Dokter Ari mungkin ada yang ingin ditambahkan, Dokter? Ya, kalau pengalaman saya dulu dibully, Dokter pernah dibully, Dok? dulu Sebelum membuli ini bukan? sebelum Jangan. jadi saya Makanya dia sering berlatih. bully saya sekarang ini. dulu ketika saya menjadi korban dibully, ketika saya marah itu saya bersih rumah saya lampiaskan dengan membersihkan rumah. Sebentar, Dok. Ini dibully oleh teman apa dibully istri, Dok? Itu yang Jangan di sini dong ngomongnya dong, jadi malu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sisri, ini ada sedikit pengalaman yang ingin saya sampaikan di Kalimantan. Ini terjadi, Oke. kisah nyata. Jadi anak saya jadi korban.
Anak dokter saat itu umur Umur 5 ya. 5 Dia tahun. TK. Saya ajak bertugas di Kalimantan. Dia baru sekolah di sana. Kemudian dia dipukul oleh sama temannya. temannya yang dari Di sana ya. Nah, Di sekolah yang sama TK ya? lebih gede, 0 besar. Oh. Sama 0 kecil kan, dia Hmm. baru 0 kecil, 0 besar. Waktu itu saya sangat kaget sekali gitu ya. ya, perubahan sikap. Ada laporan. Oh, ada laporan. Dia bercerita dia. Oke. Syukurin dia mau bercerita. Terbuka. Anak saya ya. Wih, luar biasa. Dipukul sama teman. Cara berceritanya sambil nangis atau gimana? Bilang, Atau enggak, bilang dipukul. atau dengan wajah yang ekspresinya marah gitu? Saya tidak, tetapi istri yang bercerita. Oh, begitu. istri. Nah, oke. kemudian saya langsung dong tidak terima saya. Ya. Tapi saya masih realistis. Jangan-jangan anak saya yang buat masalah. Nah, sebelum kita menuding orang lain, Betul. kita menuding dulu diri sendiri. Betul. Nah, saya cari kepala sekolahnya untuk klarifikasi kan. Betul. Jangan-jangan anak kita yang bermasalah, Ya. bukan anaknya orang lain. Ternyata sebelum saya melapor, saya ketemu dengan orang tua para murid, kompak jawabannya. Sama anak itu juga Anak itu ternyata bukan anak saya saja. Anak yang lainnya juga mengalami kasus yang dipukulin sama dia. Hmm. Saya ketemu dengan guru, saya bercerita segala macam, kepala sekolah segala macam. Saya minta izin sama Iya. kepala sekolah untuk saya minta izin dong bicara sama ibunya. Oke. Nah, Ibu si orang yang membuli. yang membuli itu bu Lena saya. Ternyata ibunya seorang guru. Ah, Kok bisa dong? Iya, inilah yang masalah. Ternyata dan di rumah lucu, bukan lucu ya, sedihnya itu gini. Si ibu ini suka mukulin si anak itu. Setiap salah dipukul. Ya. Wah, Bukan hanya ibunya, bapaknya pun juga melakukan hal yang sama. Waduh, sedih sekali rasanya. Cilakanya lagi, dia punya adik perempuan, Nah, adiknya pun dipukuli. waduh, kok Nah. bisa turun-turun Kemudian turun temurun ya? Iya. Ini kopi nih, kopi adiknya, yang tadi. ya kopi yang tadi. Kopi tadi. Dan lebih ekstrimnya, Ibu Sisil, Iya. adiknya dilatih untuk membenci orang tuanya Oleh kakaknya ini. oleh kakaknya. Hmm. dilatih. Mhm. Ya. Jadi saya sangat shock waktu itu. Oh. Ketika mendengarkan saya speechless, saya tidak bisa ngomong saya. Karena ini sesuatu yang sangat serius rupanya. Ya, itu bisa mendarah daging Ah. sampai ke depan. Nah, itu yang Betul. sistematis Iya. terorganisir gitu. Ya, dan lucunya, bukan lucunya lagi, anehnya gini. Dia dengan gurunya, guru bahasa di sana, dia sayang banget ya. Mhm. Jadi apapun Oh, yang si dikasih pembuli tahu. ini ya? Iya. Si pembuli ya? Nah, rupanya ada perilaku yang ekstrem. Jadi sama si gurunya dia manut sekali. Diberitahu apapun mau belajar, apapun dia mau. Jadi anak yang baik banget. Di depan gurunya. Iya, di depan guru karena dia sayang banget sama gurunya. Hmm. Tapi ketika dengan teman-teman dan orang tuanya keluar sifat aslinya. Mungkin apakah itu bisa dikatakan dia mencari perhatian dong? Salah satu bentuk. Saya waktu itu belum sempat menyelesaikan dengan baik karena shock duluan saya. Oh. Saya yang shock duluan. Nah, waktu itu karena kita di daerah terpencil kan agak sulit mencari psikolog atau psikiater. Jadi waktu itu saya memberikan masukan. Jika memang berkenan, ayo kita bicarakan ini. Kalau perlu saya rekomendasikan Anda, saya kirim Anda ke dokter anak yang bagian perkembangan, atau kita cari solusi yang lainnya seperti begitu. Kita cari. Setelah itu saya keburu sudah pindah. Tapi Oke. pada dasarnya waktu itu saya menyampaikan ini ada yang enggak beres. Saya sempat terakhir menelpon juga bahwa rupanya ibu ini masih belum bisa menerima. Artinya dia memindahkan anaknya ke tempat pamannya Oke. yang katanya orangnya strict, Aduh. tegas, disiplin. Iya. Saya rasa tidak akan menyelesaikan Tidak akan masalah. menyelesaikan masalah dong. Malah dia jauh dari orang tuanya, malah menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Betul. Waktu itu saya bilang tanya kembali ini, apakah ibu yakin mengambil keputusan itu menjauhkan anak dari ibu? Justru harusnya yang di treatment ibunya justru. Ya, Betul. Nah, kedua orang dan- tuanya dong. Dan belakangan ini saya lihat banyak, saya lihat di tempat Iya. praktek Betul. sehari-hari kejadian Iya. seperti itu secara nggak sadar. Betul. Dan lucunya lagi, ini terjadi pada saya, pasien membuli saya. Oh, Kok iya, bisa iya, dok? iya. Nah menyebut begini, itu? Kalau pasiennya cantik pasti dia akan Iya, memang. tidak langsung membeli dokter Ari. Pasiennya ini cantik, dia ngajak keponakannya. Jadi begini, kalau kamu nakal, Oke. kamu disuntik sama dokternya. Iya. Kalau sayang disuntik dokternya gimana? Nah, saya tidak bisa ngomong saya. Jadi rupanya itu bentuk mengancam si anak. Jadi kalau kamu nakal,
nanti dokternya akan nyentuh saya sampai bilang, ibu menuduh saya melakukan sesuatu yang belum tentu saya lakukan. Iya, jadi dokter dipakai sebagai alat penakut-nakuti. Iya, saya bilang Penakut-nakuti saya anak. bilang Hmm. ini nggak baik buat Betul. kita semua, nggak baik buat ibu, nggak baik buat si anak, dan nggak baik buat saya. Betul. Ini merugikan semua pihak. Iya. Karena kalau kesembuhan itu harus dicapai dengan cara kita bekerja sama, Benar. semua ya. pihak, nggak bisa hanya sepotong-sepotong aja. Nah ini rupanya yang kita belum sadar Bu Sri, bahwa apa yang kita lakukan, kita ucapkan seringkali itu salah satu bentuk bully, apakah Iya. itu yang halus ataupun yang kasar atau terang-terangan. Bu Sri, Iya. gitu. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh dokter Ari, Ari, ya. Mr. Kim itu ya begini. Jadi dokter Ari ini seorang dokter endokrinologi anak ya, konsultan endokrin anak. Bukan hanya Belum, keuangan, ada belum. konsultannya. Calon konsultan, kandidat konsultan. Nah, jadi begini, kok lucu ya, apa hubungannya endokrin anak ya dengan seorang psikolog gitu ya? Aneh kan gitu ya? Kok bisa-bisanya referral kasus anaknya kepada psikolog gitu ya? Nah, karena ketika ada masalah, jadi gini, mental psikologis anak ini munculnya dari peristiwa bahwa ada masalah di perasaan si anak. Oke. Ya, jadi perilaku anak ini munculnya kalau ada masalah di perilakunya, pasti ada sebab akar masalahnya adalah di perasaan anak. Nah, ini yang harus digali. Otomatis seperti yang dokter lakukan. Jadi gejala anak yang dibawa ke dokter endokrin, dia menjadi misalnya sakit mah. Sakit mah Iya, misalnya anak kecil pusing terus ya, kepalanya pusing bukan seperti karena sakit. mumet. Hormonnya tidak karu-karuan karena dia secara perasaan nggak nyaman sehingga sensorik itu nerve syaraf otak itu terjadi gangguan. Oke. memerintahkan di otak amburadul sehingga maka tubuh mengeluarkan kelenjar pengeluaran hormon itu mengeluarkan hormon-hormon yang tidak normal sehingga munculnya misalnya kelebihan gula darah. Anak-anak kan aneh gitu ya. Ya, anak-anak Terus- bisa kena gula darah. Pernah saya dengar seperti itu. Iya, anak-anak kelebihan HCl atau asam lambungnya kan aneh gitu. Aneh. Loh, anak kecil 4 tahun kok bisa Bisa sampai mah, mah nah parah gitu gitu ya. ya. Jadi kemudian setelah Beda dilihat, mahnya iya. anak-anak sama mah orang Oh, dewasa. Kalau mahnya dokter Ari kan Ah, mah. itu malam. Itu malam. Beda mahnya. Aduh, dokter Ari ini. Iya. Ya, jadi kalau anak yang sakit seperti itu, maka ternyata setelah ditelusuri dia mengalami penyiksaan gitu ya. Bisa ternyata ada beberapa anak mengalami penyiksaan di sekolahan ya. Nah, tadi yang dijelaskan dokter Ari, ternyata loh anak satu membuli kelompok sekian kelas gitu misalnya itu. Tapi ini anak bisa juga dibully oleh kelompok atau dibully oleh salah satu orang gitu ya. Iya. Jadi peristiwa ini ketika mental anak itu tidak nyaman, maka dia akan melakukan sebuah reaksi dalam tubuhnya yang tidak dia sadari, Mas. Jadi kemudian dia memproduksi itu asam lambung tinggi, memproduksi gula darah tinggi sehingga pusing dan berdebar-debar dan shaken kayak gemetaran gitu, ya. keluar keringat dingin dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Wih, jadi kalau kita mempunyai anak buah hati itu dalam artian sangat riskan sekali ya, benar kan? Hati-hati sekali. sangat berhati-hati karena anak ini seperti spons, Mas. Jadi dia nyerap aja gitu. Iya, kayak SpongeBob. Jadi anak-anak kan senang, Ah, ponakan saya senang sekali melihat SpongeBob. Artinya, tapi lalu saya berpikir, loh kok spons ya? Sorry, Mas. enggak apa-apa Ibu. Dalam artian kan juga tayangan di media itu juga tidak dalam artian kartun pun kadang membuli kan. Betul. Nah, itu yang kita harus waspadai. Dan juga kadang-kadang porno ya. Ya, porno. Dan seperti itu. Jadi begini, memang benar. Jadi anak ini diumpamakan dia seperti spons. Iya. Spons ya. Kalau spons itu ada cairan, dia dikasih spons, semua cairan diserap sama Diserap, anak. iya. Nah, anak ini juga begitu karena anak ini jiwanya bening, Kayak bersih kertas. dia kayak kertas. Apapun yang ada ditulis ke dia, meskipun dihapus masih ada di Masih situ, berbekas. ya masih berbekas. Kemudian apapun misalnya ibu bapaknya ya, ketika ibu bapaknya berkata kasar ya pada misalnya Ada ayah pelanggaran yang rumah tangga. oh iya, ayah yang tidak menghormati ibu atau ibu yang tidak menghormati ayah lalu bicara kasar dan tanpa sengaja anak melihatnya lalu dia
jelas dia mengabsorb, dia menyerap semuanya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki melihat ayahnya memperlakukan ibunya, maka dia akan bisa menirunya. Anak perempuan yang sok-sokan ibunya pada ayahnya gitu ya, yang kasar ibunya, cara bicaranya judes gitu ya, anak perempuan pun bisa menirunya. Ya, jadi apalagi televisi. Nah makanya anak kalau misalnya kenapa kok kita harus awasi apa yang bisa ditonton anak di televisi? Karena televisi sekarang tuh seringkali ya ini sebuah kritik menurut saya terang-terangan mengkritik acara-acara. Memang kenyataan memang acara kita kurang berkualitas. Iya, jadi kalau misalnya humor itu humornya dengan cara Kekerasan, memukul-mukul walaupun pakai sampai dengan gabus itu dipukulkan sampai pecah. Tapi anak-anak kan tidak tahu kalau itu gabus. Bisa jadi dia ngambil beton dipukulkan ke temannya. Memang kita tulisan kan di tahu. bawahnya sih ini properti terbuat dari styrofoam. Iya, tapi kan anak-anak umur 5 tahun dia belum mungkin bisa baca. tidak bisa membaca teks yang cepat, yang namanya title subtitle itu. Lalu dia ini caranya gini ya kalau membela diri misalnya gitu, atau di media sosial misalnya di YouTube atau apa gitu ya, kelihatan sekali apa kekerasan yang muncul gitu. Nah, oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Ya, jadi tetap Pukul 5. Pukul 5, sorry. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat, sorry. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM.